Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai pemanfaatan e-commerce sebagai solusi UMKM di masa pandemi COVID-19 oleh Wahyu Stianingsih, ST, MT, Andi Irwan Bernadi, SPD, MBD, Jamhur, STMT, dan Muhammad Faisal, SPD, Universitas Negeri Semarang. E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi dilakukan secara elektronik. Sebenarnya, e-commerce di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Beberapa contoh e-commerce di Indonesia antara lain ada jual beli online di marketplace. Transaksi jual beli online di marketplace lokal sudah sangat marak saat ini. Beberapa marketplace terkenal di Indonesia seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Kaskus, maupun yang lainnya. Yang kedua ada internet banking dan SMS banking. Transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Yang ketiga ada TV kabel dan internet provider. Berlangganan TV kabel dan internet provider juga merupakan salah satu bentuk e-commerce yang sudah cukup lama berlangsung di Indonesia. Beberapa perusahaan yang ada di bisnis TV kabel dan internet provider diantaranya ada Indovision, Big TV, IndiHome, maupun yang lainnya. Potensi di Indonesia sendiri e-commerce sangat besar. Satu, adanya manfaat finansial. Di Indonesia diperkirakan menghasilkan 20 miliar dolar di tahun 2022. Kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan 26 lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pengusaha UMKM maupun kepada para pelaku usaha yang menjual usahanya di e-commerce. Adanya manfaat bagi konsumen. Konsumen di luar Jawa membeli barang secara online bisa menghemat sebesar 11-12% apabila transaksi dilakukan di e-commerce. Yang kemudian adanya kesetaraan sosial, yang memungkinkan perempuan mendapatkan akses terhadap ekonomi yang setara. Adanya fenomena bisnis online pada saat ini di tengah masyarakat yang banyak bermunculan usaha dagang, kebutuhan sehari-hari seperti bahan sembako, sebagian dari mereka menjadi reseller. Barang diambil langsung dari distributor kemudian ditawarkan pada masyarakat sekitar tempat tinggal. Penjualan dilakukan secara langsung maupun secara online, baik menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, maupun lainnya. Pada masyarakat sekitar yang banyak berdiam di rumah, mengingat lingkupnya tidak terlalu luas, hanya lingkungan tetangga, penjualan dilakukan dengan diantar langsung ke rumah dan pembayaran dilakukan pada saat barang diterima atau COD. Strategi usaha ini cukup membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama sembako tanpa harus keluar rumah. Transaksi perdagangan secara elektronik meningkat drastis selama pandemi COVID-19. Produk yang penjualannya mengalami peningkatan antara lain seperti produk kesehatan meningkat 90%, produk penunjang hobi naik 70%, makanan naik 350%, dan produk herbal naik 200%. Meskipun pandemi COVID-19 memunculkan beberapa masalah bagi pelaku UMKM, di sisi lain ada kesempatan yang juga muncul. Pelaku UMKM bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam usahanya. Perubahan perilaku konsumen pada saat pandemi COVID-19. Yang pertama ada konsumsi akan lebih berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai bagi kehidupannya. Nilai yang dianut konsumen juga bukan hanya nilai fisik, tangible, namun juga nilai-nilai intangible. Yang kedua ada konsumen akan membangun kembali awareness, di mana akan meningkatkan brand awareness, mengandalkan social responsibility untuk membangun simpati dan keterlibatan konsumen, dan mempersiapkan fitur baru atau resep dan menu baru dan hal-hal lainnya yang dapat meningkatkan awareness konsumen.
Yang ketiga ada konsumen online kini bukan hanya generasi milenial. Selain generasi milenial atau generasi ke-10, konsumen online pada saat pandemi dan pasca pandemi juga akan didominasi oleh generasi boomer, satu tingkat di atas generasi milenial. Pada pasca pandemi nanti atau bahkan saat pandemi, perusahaan termasuk UMKM harus lebih peka terhadap generasi tertua ini dan mampu menyasar pada semua kalangan, baik dari segi diferensiasi produk dan kampanye maupun pemasaran. Sedangkan barang-barang yang paling diminati saat pandemi itu ada makanan dan minuman, di mana penjualan makanan dan minuman di e-commerce itu meningkat 3 kali lipat selama periode tersebut. Menurut VP of Corporate Communication, produk sembako seperti telur, ikan, mie instan, madu, teh, dan kopi lokal juga menjadi produk yang terlaris. Kemudian ada alat rumah tangga. Di salah satu online shop, itu penjualan produk kategori rumah tangga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Konsumen banyak membeli produk seperti tempat sepatu dan sendal, pengharum ruangan maupun lainnya. Sedangkan produk kesehatan seperti masker dan lain-lain, penjualan produk-produk di kategori kesehatan meningkat hampir 2,5 kali lebih banyak di online shop. Masker dan face shield jadi dua barang yang paling banyak diminati. Sementara itu di media-media sosial seperti Twitter, WhatsApp, vitamin jadi barang yang paling laris dan di kategori yang sama. Kemudian ada fashion. Di beberapa online shop, kaos, celana pendek, kacamata, jam tangan, baju tidur, dan pakaian dalam termasuk ke dalam barang yang terpopuler selama pandemi. Pun begitu dengan peralatan ibadah, gamis maupun jilbab. Yang berikutnya ada barang elektronik. Meja, laptop, mouse, webcam, wifi extender, hingga headset jadi deretan produk terlaris sejak tahun lalu. Kemudian ada produk olahraga seperti jersey, produk sepatu olahraga, alat-alat olahraga juga memiliki peningkatan yang signifikan di online shop. Dan yang baru-baru ini semakin meningkat adanya barang-barang seperti perawatan diri dan kosmetik. Konsumen juga banyak membeli kosmetik dan rentetan produk merawat diri serta wajah di tengah pandemi. Begitu juga dengan perawatan pribadi seperti untuk olahraga. Pentingnya brand dalam penjualan produk di e-commerce itu brand mengacu pada nama perusahaan, logo, slogan, ekspresi visual atau tampilan. Perusahaan yang berhubungan dengan corporate identity dan corporate image. Brand sendiri adalah kumpulan atribut fisik, emosi, pemahaman logis, karakteristik, performa, dan janji dari sebuah produk dan jasa. Di mana sebelumnya pada konsumen akan membangun kembali awareness pada perubahan perilaku konsumen saat pandemi, itu adanya meningkatkan brand pada awareness. Dan di sini diperlukan strategi untuk membangun brand di era digital maupun era pandemi dan pasca pandemi. Dengan strateginya yaitu menentukan target marketing, tentukan konsep digital marketing, dan yang memberi solusi, membuat website sebagai media pengenalan produk dan perusahaan, branding usaha dengan aktif di sosial media, kemudian adanya pahami SEO, Search Engine Optimization, SEM, Search Engine Marketing, dan Digital Advertising. Hal-hal yang harus dicermati pelaku usaha di era digital maupun pasca saat pandemi dalam menjualkan produk-produknya di online shop, itu rangka branding itu ada satu, teknologi dan digital. Digital marketing selama 24 jam, kreativitas dengan teknologi savvy, inovasi, produk lama versus produk baru, kualitas hingga harga yang harus sesuai dengan produk yang dijual. Sedangkan strategi umum UMKM saat pandemi, itu ada strategi primer, sekunder, dan tersier. Di mana strategi primer bagi beberapa sektor UMKM dengan produk-produk kebutuhan pokok primer masyarakat, seperti sektor makanan, minuman, dan lain-lain, idealnya UMKM harus tetap melakukan aktivitas penjualannya dengan beberapa penyesuaian pada proses bisnis. Sedangkan di sektor sekunder,
Produk kebutuhan sekunder seperti bidang fashion bisa dilakukan strategi bisnis baru, seperti memberikan produk tersebut diskon yang banyak, promo buy one get one, misal beli baju satu gratis masker dan sebagainya. Atau dengan memanfaatkan stok lama, memberi hadiah untuk nominal belanjaan tertentu, atau dengan strategi yang lainnya. Pada sektor tersier, sektor UMKM dengan produk-produk kebutuhan tersier yang sama sekali tidak bisa beroperasi selama pandemi, misalnya seperti event organizer, agar tidak berhenti beroperasi, pelaku UMKM yang masuk pada klaster tersebut harus bisa beralih pada usaha yang lainnya untuk sementara waktu. Sedangkan implementasi strategi bagi UMKM saat pandemi sendiri kita harus kreativitas dan inovasi dalam tindakan, kemudian memastikan cash flow terjaga dengan sehat, mengelola uang tunai secara optimal, menyesuaikan strategi customer relationship dan kanal penjualan offline maupun online, merencanakan ulang pendapatan dan memangkas anggaran biaya, kolaborasi dan kerjasama usaha hingga dapat meningkatkan efisiensi, berbagi beban kerja, dan bahkan mendapatkan ide-ide baru. Kemudian adanya pahami perubahan perilaku konsumen agar konsumen tidak menghilang, karena yang terjadi adalah perubahan tempat dan perilaku. Yang terakhir ada review produk termasuk customer profile sesuai dengan kebutuhan konsumen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.